Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Yuda. Silakan buka kamera. Baik, selamat malam. Ya, silakan buka kamera, bro. Ya, silakan Bang, pertanyaannya apa? Ada yang mau saya tanyakan terkait tentang Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah, yang benar dan mengetahui Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang di sini dimaksudkan Yesus itu diutus itu kepada siapa, Pak? Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia. Sebab ada firman Tuhan di Lukas 2 ayat 10-11 ya. Oke. Bentar. Nah, sekarang Lukas buka dulu kitabnya. 2 ayat 10-11 ya. Baik. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia, Bang. Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia. Pada saat hari ketiga, dia ngomong, Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Eli, Eli, lam sabachthani. Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Kenapa dia meminta kepada Allah untuk tidak meninggalkannya, sedangkan dia Tuhan sendiri? Tema di sini aja Yesus Allah Maha Besar. Namun dia sendiri meminta Allah untuk kenapa tinggalkan dia? Iya, jadi ketika Tuhan menyatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, itu penggenapan dari nubuatan di Mazmur 22 ayat 1, di mana Mazmur 22 ayat 1 itu adalah lagu pujian. Jadi Tuhan Yesus mengucapkan itu supaya murid-muridnya dan Bunda Maria yang mengikuti penyaliban itu tidak terlalu bersedih. Karena apa? Ya, orang Yerusalem itu ya mereka menangisi meratapi penyaliban Tuhan Yesus. Nih, saya baca dulu ya. Lukas 23 ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Jadi mereka itu menangisi dan meratapi penyaliban Tuhan Yesus. Makanya Tuhan menyatakan ya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Karena ketika orang Israel menyanyikan lagu pujian itu, Eloi, Eloi lama sabachthani, mereka bebas dari pembunuhan di zaman Ratu Ester. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus kan sudah memberitahukan bahwa nanti di hari ketiga dia akan bangkit. Jadi tidak perlu bersedih terlalu mendalam, gitu. Namun, ya Mbak, saya hargai itu, Mbak. Yang belum saya dapatkan dari jawaban saya tadi, Yesus ini berkata, Allah, mengapa engkau meninggalkan saya? Iya, itu ucapan Tuhan Yesus untuk menghibur hati murid-muridnya dan perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau kita kembali lagi kepada Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu mengetahui Tuhan Allah dan aku mengetahui Yesus adalah utusannya. Dari Oke, kenapa begini? Gimana Mbak? Ini kan sharing Mbak. Saya juga biar mengetahui ini Mbak. Iya. Sebelum baca ayat 3 harus baca juga ayat 2. Di ayat 2 ini kan firman Tuhan ya, Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua orang ya, yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus ya, yang artinya dia pemberi hidup kekal. Dia memberikan hidup kekal. Iya, Tuhan Yesus memberikan hidup kekal. Sedangkan dia utusan. Sedangkan dia adalah utusan kamu bilang. Nah, kenapa utusan bisa memberikan hidup kekal? Padahal kan hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup kekal. Betul. Nah, berarti Tuhan Yesus itu bukan sekedar utusan.
Jadi maksudnya di sini supaya paham, ya bentar ya. Di ayat 2 kan di sini Tuhan Yesus memberikan hidup kekal. Langsung tuh di ayat 3-nya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Artinya supaya kita memiliki hidup yang kekal harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Siapa namanya? Yesus Kristus, Bang. Karena Tuhan sudah memberi hidup kekal. Nah, kenapa disebut diutus, Bang? Sebab itu menjelaskan firman Tuhan di Filipi 2 ayat 6-8, ketika Allah itu datang ke dunia berkenosis, itu namanya diutus, Bang. Kenapa disebut diutus? Sebab ketika Allah itu datang berkenosis ke dunia, yang eksistensinya adalah roh, tidak pernah jadi habis atau hilang atau jadi nggak ada roh itu. Roh ilahi Tuhan Yesus tetap ada di surga, Bang. Ketika dia datang ke dunia, itu makanya dikatakan diutus. Sebab keilahian Tuhan tetap ada di surga, ada di dunia, ada dimanapun. Jadi gini, Bang, supaya kita memiliki hidup kekal harus mengenal Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga berfirman di Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi Tuhan Yesus pemberi hidup kekal, Bang, tidak ada yang lain, hanya Dia. Dan sudah terbukti, Dia memberi hidup kekal. Buktinya mana? Kepada umatnya. Bani Israel. Nah, iya, dia sudah memberikan hidup kekal. Ya, dengar dulu, Bang, ya. Memang betul dia sudah memberikan hidup kekal dan sudah terbukti dia memberi pengampunan di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus, ya, dia mati, dia turun ke alam maut, Bang. Nah, di alam maut itu dia membebaskan tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan itu maksudnya orang-orang yang mati dahulu. Ya, Efesus 4 ayat 8-10, Mazmur 68 ayat 19, di situ firman Tuhan tertulis bahwa Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia juga naik ke tempat tinggi, artinya membawa tawanan-tawanan. Nah, makanya di Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan telah memberikan pengampunan. Karena ketika dia bangkit, Bang, ada yang bangkit juga, yaitu orang-orang yang dahulu mati. Sehingga mereka sekarang mereka ada di kota kudus, yaitu di surga. Nah, makanya Tuhan menyatakan, pergi beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Supaya semua dunia ini mengetahui dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dialah satu-satunya Tuhan Allah pemberi hidup kekal. Supaya kita pun yang percaya kepadanya ikut bangkit hidup kekal. Ya, itu kan dogmanya di gereja. Itu bukan dogma, itu bentar dulu, Bang, bentar pulang. Jangan framing, Bang. Itu bukan dogma. Itu firman Tuhan yang sudah terbukti disaksikan oleh para nabi dan para rasul. Abang tahu ya, hukum diganda saksi di dalam Taurat. Kalau kesaksian hanya satu orang, Bang, nggak bisa dipercaya. Tapi kalau kesaksian lebih dari 2 orang atau 3, 4, itu sangat dipercaya. Karena apa? Yang melihat kesaksian Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia membebaskan tawanan-tawanan manusia-manusia yang mati dahulu. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Bukan hanya satu orang, Bang, tapi banyak. Yaitu Raja Daud, Nabi Daniel, Rasul Matius, Rasul Paulus. Tadi yang saya sebutkan ayat-ayatnya. Jadi kesaksiannya sah resmi, terpercaya, Bang. Bangkit ya dong. Ketika makanya Tuhan Yesus itu pemberi hidup kekal. Raja Abraham itu bangkit. Semua menyembah kepada Tuhan Yesus. Betul. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Filipi 2 ayat 9-10. Sehingga Tuhan Yesus Kristus berpatokan kepada begitu, Mbak. Loh, ya, kan? Bang. Bahkan untuk menjelaskan tadi tentang kebangkitan, saya menanyakan tentang utusan. Loh. Iya, kenapa disebut utusan? Tadi saya sudah jelaskan, Bang. Makanya dengarkan, perhatikan. Filipi 2 ayat 6-10. Nah, ini saya baca dulu ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya maksudnya wujud Allah ya, dia adalah Allah itu sendiri. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ketika dia mengosongkan diri sendiri, Bang, datang ke dunia, itu namanya diutus. Ketika Allah itu datang ke dunia. Berarti kesisian ilahinya seorang Tuhan. Nah, kenapa hilang? Tuhan tidak pernah hilang, Bang. Ketika dia datang ke dunia,
itu tetap Tuhan. Itulah kenapa malaikat berkata di di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sehingga kita itu ditebus dengan darah Tuhan, Bang, bukan darah yang fana, tapi darah Tuhan, ya. Nah, seperti itu, Abangku. Nah, begini kesimpulannya, supaya kita memiliki hidup kekal harus mengenal Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Sebelum diakhiri, Mbak, saya mau baca sedikit, boleh? Baca apa? Mbak akan mengakhiri. Saya sedikit baca dari kitab saya. Oh, sorry, Bang, mohon maaf, di sini itu memasukkan meninggikan Tuhan. Tuhan harus menyuruh kita harus memberitakan namanya, meninggikan namanya, ya. Jadi di rumah saya itu harus meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus, ya. Karena yang saya beritakan itu Tuhan Yesus Kristus, bukan agama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu, ya. Selamat malam, Bubul. Silakan buka kamera, Bubul. Selamat malam, Izu. Silakan buka kamera, Izu. Nyalakan kamera. Mana nih? Udah. Oh, udah. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam, saudaraku. Salam persaudaraan. Ya, salam persaudaraan. Salam santun buat semuanya. Yang di bawah ya. Iya, Bang. Silakan, Bang. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaan tadi? Yang aku pertanyakan. Gugup aku jadi bertanya ke orang. Aduh, gimana? Terlalu cantik masalahnya. Nggak fokus aku nengok orang cantik ini. Jadi gugup. Biasanya aku nggak sih. belum pertanyaan udah kalah mental aku. Lucu ya kan. Gini. Yang ku pertanyakan sampai sekarang ini belum ada yang bisa menjawab. Widih. Jadi Tuhan Yesus itu adalah manusia. Terus disalibkan, dibunuh oleh manusia. Terus yang membunuhnya itu kan sudah mati semua. Silakan lanjut terus. Nah, sekarang orang yang membunuhnya Yesus sekarang kan udah meninggal semua tuh. Ya kan? Nah, sekarang tuh orang tuh yang membunuhnya masuk neraka nggak? Oke, saya luruskan dulu, Bang Iju, ya. Tadi kamu bilang Tuhan Yesus adalah manusia. Saya mau tanya sama kamu. Apakah manusia bisa mati lalu bangkit sendiri hidup kekal abadi selama-lamanya? Siapa yang seperti itu? Siapa manusia yang menyatakan dengan tegas seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati namun lihatlah aku bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Ada yang seperti itu? Manusia ada yang seperti itu, Bang? Tidak, tentu tidak. Buktinya ayah saya sudah meninggal, tidak bangkit akhir lagi. Kesimpulannya berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang maha tinggi, karena hanya Allah yang maha kuasa yang bisa mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Nah, sekarang kan sekarang saya luruskan itu. Udah, itu yang saya luruskan ya. Saya membangkit gini loh. Yesus kan punya ibu. Enggak usah ke sini dulu, enggak usah ke situ dulu, ya. Ibunya kan meninggal nih. Terus kenapa enggak dibangkitkan? Oh alah, Bang. Saya kasih tahu sama Abang, bentar, Bang, ya. Makanya tadi ya, saya kasih tahu sama kalian, Tuhan Yesus sudah terbukti maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang. Karena apa? Umatnya yang percaya dan taat setia kepadanya sudah diberikan hidup kekal. Sehingga Tuhan Yesus berfirman di Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak menguasainya. Yohanes 11 ayat 25.
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Nah, umatnya saja hidup kekal selamat, apalagi Bunda Maria. Hello, Bunda Maria ada di surga, bro. Ya. Hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Kita saja yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah ada di surga. Kita ini orang Kristen melakukan kebaikan, Bang, bukan lagi supaya masuk surga, Bang. Kami orang Kristen ya melakukan kebaikan, ketaatan, hidup benar, hidup kudus, bukan lagi supaya masuk surga, no. Tapi karena kita adalah penghuni surga. Jadi Kristen itu kalau kita dipanggil pulang sama Tuhan Yesus, anakku pulang. Kita pulang ke surga, bukan ke alam maut, bukan ke Hades, Bang. Apalagi Bunda Maria. Bunda Maria itu wanita yang paling berbahagia. Itulah sebabnya Bunda Maria berkata di Lukas 1. Ini saya baca dulu ya, Bang. Ayatnya ya, langsung ayatnya. Lukas 1 ayat 40 sampai 46 sampai 50. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa Bunda Maria itu wanita yang paling berbahagia di dunia ini, Bang? Karena dia wanita yang terpilih. Perawan suci yang dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangannya ke dunia. Ya, oke, jelas ya, Bunda Maria ada di surga. Dan umat-umat Tuhan Yesus pasti di surga. Begini kalau di Islam. Siapapun yang membunuh, mencabut hak manusia yang tidak berhak mencabut manusia kecuali Allah, maka dia akan menanggung dosanya yang dibunuh. Itulah yang ditanggung oleh membunuh Yesus. Maka Yesus masuk surga karena yang membunuh yang menanggungnya. Aduh, Bang Ijo. Ya. Tuhan Yesus sebelum Alkitab muncul di bab ke-6, Tuhan Yesus sudah memberikan perintah di Keluaran 20, jangan membunuh. Nah, memang betul. Yang membunuh Tuhan Yesus siapa? Yang menyalibkan Tuhan Yesus siapa? Di Yesaya 53, semua umat manusia yang menyalibkan Tuhan Yesus termasuk saya. Jadi kalau saya tidak bertobat, maka saya nerokoklah tempat saya, Bang. Tapi karena saya bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan saya surga. Sehingga kita adalah ahli warisnya. Jadi gini, Bang, ya. Tuhan Yesus tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia di dunia ini, Bang. Ya. Sehingga yang kita lakukan adalah apa? Pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, dan dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Manusia semua sudah berdosa, Bang. Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, makanya ada pertobatan. Tuhan Yesus berfirman di 2 Petrus 3 ayat 9, dia tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Bertobatlah kita, minta ampunlah karena kita, oleh karena dosa-dosa kita dia tersalib, maka kita minta ampun, Bang, bertobat, Bang. Nah, begitu Ju ya. Ya, sama, di Islam sama, siapapun yang akan bertobat, insya Allah akan diterima amal ibadahnya. Dihapuskan sebelum dia mati. Jangan dia mati baru bertobat. Percuma. Sama, di Islam gitu juga. Iya. Tapi ibaratnya itu kau banyak mencuri, berbuat dosa besar. Besok kau bertobat niat hatimu. Kan ada ceritanya. Begini, Bang. Ya. Kalau begitu, mohon maaf minta dalil. Ada enggak yang sudah jelas-jelas mati dan bangkit bisa di surga sekarang? Kalau memang Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yang bisa di surga di Al-Quran itu hanya bayi yang belum mengenal akan dunia, mati itu dijamin surga. Oh, bayi itu sudah ada yang bangkit. Dunia itu akan menanggung dosanya. Iya. Ya, kalau bayi itu suci kenapa mati, Bang? Iya, itulah takdir dan dari Allah. Ya. Manusia itu tidak bisa menentukan umur. Harusnya kan kalau manusia suci itu, Bang, nggak bisa mati, Bang. Kalau manusia itu suci nggak mati, Bang. Yang tidak bisa mati di firman kami itu roh. Roh itu milik Tuhan.
kita ini hanya jasad. Jasad ini hanya sebatas Begini saja Bang, ya sertakan dengan dalil ada enggak Orang yang tidak sudah ada mati dan matinya. bangkit sekarang sudah ada di surga? Kalau di Alkitab ada bukti bahwa Tuhan itu telah memberikan pengampunan itu, di mana tadi di Matius 27 banyak orang meninggal sudah bangkit, mereka sekarang ada di kota Kudus. Kota Kudus itu surga Bang. Nah itu buktinya bahwa Tuhan itu maha pengampun dan maha pengasih. Gini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Dulu, dengerin dulu. Saya rasa udah cukup Bang. Dulu, Nanti belum. enggak Tidak ada yang bisa membuktikan. soalnya kamu bawa tentang agamamu nanti malah panjang nanti ya. Para pemirsa sekalian, di video ini ada beberapa pertanyaan dan narasi tentang dalil di Yohanes 17 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah utusan dan diutus untuk siapa. Terus waktu disalib Yesus berdoa kepada siapa dengan mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Ini dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang bingung tentang Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia berdoa dan kepada siapa? Itu sebenarnya adalah doa atau nyanyian seperti yang dijawab oleh Mihana. Dan ada pertanyaan, apakah orang-orang yang membunuh Yesus itu masuk neraka atau tidak, serta Bunda Maria waktu mati kok tidak dibangkitkan? Itulah sejumlah pertanyaan di video ini, dan untuk jawaban-jawaban yang diberikan masuk akal atau tidak itu terserah, karena konten ini adalah konten tanya jawab bukan konten debat agama. Jadi semua jawaban dan penjelasan dari Mihana ya sesuai pemahaman dia di Kristen. Intinya Anda bertanya dan Mihana menjawab. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lukas pukul 2:10 lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas pukul 2:11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Yohanes pukul 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas pukul 23:27 sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yohanes 17:2 sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Filipi 2:6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2:7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2:8 dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Efesus 4:8 itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Efesus 4:9, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Efesus pukul 4:10 ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Mazmur 68:19 engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 50-53. Filipi 2:9 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pukul 2:10,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wahyu pukul 1:17 Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir." Wahyu pukul 1:18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Matius pukul 16:18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yohanes pukul 11:25 Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pukul 10:28 Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 46-50. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roma pukul 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.